Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memberi opini dari saya, yaitu mengenai pentingnya mempelajari hadis ikhtisar. Langsung saja. Jadi, hadis ikhtisar yang merupakan upaya untuk melakukan atau mengatur sesuatu dengan ketentuan, adil, seimbang, dan mencari keuntungan tanpa menindas orang lain. Jadi, penting sekali untuk kita pelajari. Karena dengan mempelajari hadis ikhtisar ini, kita bisa mengetahui tentang ekonomi Islam yang dimana diatur dengan segala hukum-hukum Islam agar menjadi penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. Jadi, ada beberapa dalil yang merupakan peringatan untuk umat manusia, yaitu bunyinya, ya ayyuhanna sukulu amimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwat syaiton innahu lakum alum mubin, yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah. Dan dalil yang kedua, yaitu bunyinya, huwallazi ja'alakumul arda zalan famsuwal famanakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur, yang artinya, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjuruannya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanyalah kepada kamu kembali setelah dibangkitkan. Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 15. Dan dalil yang ketiga, bunyinya, wa ma ursalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Jadi, mungkin yang dimaksud dengan dalil yang di atas adalah hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. Manusia menafkahkan hartanya harus menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. Karena itu, tidak boleh kikir dan boros. Nah, di sini juga ada pengertian lain mengenai mempelajari hadis ekonomi Islam. Nah, di sini mempelajari hadis ekonomi Islam yang merupakan salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan Allah telah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96, yang artinya, kalau saja mayoritas penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka pasti kami akan melimpahkan kepada mereka barokah dari langit dan bumi. Jadi, dari ayat tersebut kita dapat mengambil pelajaran. Kalau saja seluruh penduduk muslim di Indonesia mengamalkan ekonomi Islam
dalam kehidupan sehari-hari, maka negeri ini akan menjadi negeri yang barokah dan terhindar dari berbagai bencana. Dan tidak ada lagi praktek riba yang akan merugikan orang lain. Tidak ada lagi yang memperjualkan belikan barang-barang yang tidak jelas hukumnya, sehingga seluruh masyarakat muslim akan berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, setelah saya sudah memberikan opini dari saya yang mengenai pentingnya mempelajari hadis iqtisad, jadi di sini saya juga akan menjelaskan apa itu hadis dan apa itu iqtisad. Jadi hadis disebut juga sunnah, adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan juga sumber hukum Islam selain Al-Quran. Dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Keberadaan hadis menjadi pelengkap dan menyempurnakan supaya umat tidak salah paham dalam memaknai setiap ayat atau ajaran agama. Saat umat mempertanyakan hal baru dan belum terdapat dalam Al-Quran serta hadis, maka diambil dari ijma, kemudian berlanjut baru dijelaskan perkuat dengan adanya qiyas. Jadi untuk pengertian iqtisad, kata iqtisad diterjemahkan menjadi ekonomi. Al-iqtisad al-islami berarti ekonomi Islam. Akar kata iqtisad adalah qasyadah yakshuduh kasdan. Qashudu bermakna al-watsu baina al-tarfaini, yang berarti pertengahan antara dua sisi, tidak berlebihan dan tidak abai, tidak kikir dan tidak boros. Jadi kata iqtisad bentuk masdar dari isyada yaktasidu iktisyadan muktasad yang berarti hemat, moderat, tidak berlebihan, seimbang, tegak, dan adil. Dalam hadis disebutkan asamtu hasnawatu adata wal iqtisad tujuj umin arbaati wa isari najuj'an min nubuwah, yang artinya perangai yang baik, sikap kehati-hatian, dan tidak berlebihan atau ikhtisar merupakan bagian dari 24 bagian kenabian. Hadis riwayat Tirmidzi, hadis hasan dan gharib. Dengan demikian, iqtisad Islami adalah instrumen untuk memakmurkan bumi atau imarat al-adil, instrumen untuk hifdzul al-maili, melindungi kekayaan, dan instrumen untuk menjaga status manusia sebagai objek taklif hamba Allah, hamba Islamikus. Atau kata Syauqi Al-Fanjari bahwa iqtisad Islami merupakan ajaran dakwah yang menyeru pada perbaikan situasi dan kondisi, membebaskan masyarakat dari penjajahan dan dominasi asing, serta menghidupkan Islam dalam bidang iqtisad.
Jadi itu saja opini dari saya yang mengenai pentingnya mempelajari hadis iktisad. Dan juga ada pengertian juga dari hadis dan iktisad. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.